Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Matematika Umum. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi Matematika untuk ujian sekolah 2021 kemarin di materi kelas 10 ya, nomor 1 sampai dengan 4. Nah, selanjutnya adalah nomor 5 sampai dengan 8. Nah, ini yang harus dikerjakan, berlatih soal. Satu siswa hanya satu soal saja. Nah, satu kelompok terdiri dari 4 materi. Ya, masih sama seperti kemarin juga, silakan dituliskan di Word. Nanti digabung per kelompoknya, kemudian diisi di Google Classroom tugas kelompoknya. Nah, seperti itu. Dan kemudian kerjakan pada saat mata pelajaran Ibu. Jadi jangan mengerjakan di mapel lain atau di waktu lain, karena ini cukup ketika jam pelajaran Ibu dikerjakan. Jadi pengerjaannya hanya membutuhkan paling juga 20 menit ya untuk gabung dan didiskusikan. Baik, Ibu akan menjelaskan materi yang sebelumnya. Nah, cara belajarnya seperti apa? Contoh yang 4 ya. Yang materi keempat di kelas 10 ada domain dan ring. Ada fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, beri nama seperti kemarin, dikasih nama, kemudian sumbernya dari mana, dan soalnya ya. Ini soalnya. Nah, ternyata soalnya itu bentuknya yang ini, fungsi rasional. Jadi boleh, asal ada di materi ini, silahkan mau yang kuadratnya, mau linier, mau fungsi rasional. Nah, soalnya seperti ini optionnya, karena rata-rata soal untuk US itu pilihan ganda ya. Nah, ini soalnya bentuknya pecahan atau rasional di dalam akar. Nah, ada syarat untuk soal jenis seperti ini, dan ini ditanyakan adalah domain dari fx ya. Diketahui ini, nah ini kelewat ya pertanyaannya domainnya apa gitu. Baik, kita lihat pembahasannya. Nah, ini syaratnya lebih dari sama dengan 0 yang di bawah akar. Kita lihat dulu yang pembilang di atas, ini dicari pembuat nolnya. Tuh, lihat ya syaratnya. Kemudian pembuat nolnya difaktorkan. Jadi ini min 2 dan 3. Pembuat nolnya berarti 2 dan min 3. Kemudian dibuat garis bilangannya, min 3-nya dari sini, 2 dari sini. Jadi cara belajarnya gitu ya. Ini min 6 difaktorkan supaya berapa dan berapa bilangan kalau dikalikan min 6. Oh, min 2 dan 3 dijumlahkan 1 gitu kan. Nah, untuk mengingatkan kembali bagaimana menentukan tanda di garis bilangan, perhatikan. Garis bilangan ini aja yang tengah ya. Perhatikan dulu. Ini bilangan antara min 3 dan 2 ada bilangan berapa saja. Nah, ambil salah satu. Misalnya di antara min 3 dan 2 ada 0 kan. Nah, ambil kita bilangan 0, masukkan ke sini. Ke fungsi 0 kuadrat ditambah 0 kan 0 min 6 min atau negatif. Nah, 1 dikurangi 0 dikuadratkan 1 positif. Negatif dibagi positif negatif. Nah, kalau ini udah negatif, kiri kanannya mau dicek juga silahkan, tetapi biasanya polanya kalau di tengah negatif, kiri kanannya positif. Demikian juga kalau ini negatif, positif, negatif. Jadi selang-seling gitu ya. Itu ya. Berarti untuk syarat ke-1, itu yang memenuhi itu yang positif. Jadi min 3 ke kiri dan 2 ke kanan. Lanjut syarat yang kedua. Oke, penyebut ya. Yang penyebut tidak boleh 0 dan harus lebih besar karena bilangannya tadi di bawah tanda akar. Baik difaktorkan lagi, difaktorkan dan pembuat nolnya adalah 1 dan min 1. Kemudian dibuat garis bilangannya. Ini min 1, 1. Kemudian cari lagi bilangan yang ada di sini. Oh, 0. Boleh masukin lagi 0. 1 dikurangi 0. 1 tambah 0, 1. 1 kali 1, 1. Itu kan positif ya.
maka tandanya di sini. Nah, perhatikan min satunya bulatannya kosong, satunya bulatannya kosong, ini artinya tidak pakai tanda sama dengan atau tidak boleh sama dengan min satu, tidak boleh sama dengan satu. Baik, ini kiri kanan polanya kalau di tengahnya positif, kiri kanannya negatif. Maka kita gabung dengan syarat satu tadi yang garis bilangannya. Nah, perhatikan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. Satu, dua ke kanan, dua, dan ini yang tengah, tiga. Maka ketika dituliskan digabung seperti ini. X kurang dari sama dengan min 3. Ingat pakai sama dengan ini bulatannya penuh. Kemudian yang kedua min 1, antara min 1 dan 1, X lebih dari min 1 kurang dari 1, atau X lebih dari sama dengan 2. Maka kuncinya adalah D gitu. Perhatikan baik-baik dan sering berlatih ya. Ini ada bahwa kebiasaan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Nah, jika rajin berlatih, maka kepahaman akan mudah diraih. Ayo, rajin berlatih soal, kerjakan dari yang mudah. Berlatih, rajin ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.